Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhat thullab wat talibat rahimakumullah. Pada pagi yang cerah ini kembali kita berkumpul di sekolah yang kita cintai untuk melanjutkan kembali perjuangan kita dalam menuntut ilmu setelah kita berlibur selama beberapa hari. Mudah-mudahan ke depan semangat kita lebih daripada hari-hari sebelumnya, sebab kita sudah menikmati liburan. Mudah-mudahan semangat gairah kita menuntut ilmu semakin kuat. Kemudian salat beserta salam senantiasa kita ucapkan dan kita kirimkan buat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim ada sebuah surat, surat yang pendek ayat-ayatnya, namun surat tersebut memiliki makna-makna yang sangat dalam. Surat tersebut menjelaskan manhaj atau jalan yang kalau ditempuh oleh seseorang maka dia akan memperoleh kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, kesempurnaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Surat tersebut telah menggariskan suatu undang-undang yang kalau kita ikuti dalam kehidupan kita ini maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Surat tersebut adalah surat Al-Asr. Surat Al-Asr, di mana surat yang pendek ini telah menggariskan secara global, secara garis besar sebab-sebab keselamatan manusia, sebab-sebab kemenangan manusia di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri", demi masa, "innal insana lafi khusr", sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam kerugian, "illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat", kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal yang saleh. Wa tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling mewasiati, saling menasihati dalam kesabaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa segenap manusia berada dalam kerugian, dalam kehancuran, dalam ketidaksempurnaan, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling mewasiati, saling menasihati dalam kebenaran dan saling mewasiati dalam kesabaran. Sebelumnya Allah SWT bersumpah dengan waktu, wal asri, demi masa. Tatkala Allah SWT bersumpah dengan sesuatu, itu artinya Allah SWT mendorong kita semua sebagai makhluknya untuk memperhatikan apa yang Allah jadikan sebagai objek sumpahnya. Allah SWT dalam Al-Quranul Karim bersumpah dengan banyak hal. Wal asri, demi masa, wal fajri, demi waktu fajar, wadduha, demi waktu duha, wal laili iza yaghsha, demi malam apabila malam telah menutupi, dan sumpah-sumpah yang lain. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua itu? Di antara tujuannya adalah agar kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala memperhatikan apa yang Allah jadikan sebagai sumpah tersebut. Di antaranya wal asri, demi masa. Kenapa Allah bersumpah demi masa? Supaya manusia memperhatikan tentang masa, tentang waktu, tentang zaman yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Supaya manusia tidak menyia-nyiakan zaman, waktu atau masa yang dia miliki. Ingat bahwa kita dalam kehidupan kita ini hanya memiliki 3 waktu. Waktu yang telah berlalu, yang sedang kita jalani, dan yang akan datang. Waktu yang telah kita lewati, itu sudah kita lewati dengan segala kebaikan ataupun dengan keburukan yang kita lakukan pada waktu tersebut. Dan waktu yang sedang kita jalani, ini waktu yang ada di tangan kita. Maka hendaklah waktu yang ada sekarang ini kita pergunakan untuk berbuat kebaikan sebaik-baik mungkin dan sebanyak-banyaknya. Adapun waktu yang akan datang belum tentu kita bisa mengisinya. Belum tentu kita hidup dalam waktu tersebut. Oleh sebab itu waktu yang ada sekarang ini itulah kesempatan yang terbesar bagi kita untuk mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah, amal kesalehan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas bersumpah dengan apa saja yang dia sukai. Allah bersumpah dengan makhluknya.
Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang itu. Tetapi kalau makhluk, mereka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang bersumpah, berarti dia mengagungkan apa yang ia jadikan sebagai objek sumpahnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melarang kita untuk bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang mengatakan demi Ka'bah, demi ibu dan bapak saya, ya, demi tanah air saya dan sebagainya. Karena kalau orang bersumpah berarti dia mengagungkan sesuatu yang dia jadikan sebagai objek sumpahnya. Dan dikhawatirkan membawa kepada kesyirikan, menjurus kepada kesyirikan. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan waktu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia, yang laki-laki, yang perempuan, yang muda, yang tua, semuanya berada dalam kerugian. Kata ulama, al-insan di situ ada al, namanya al-istighraq, yaitu al yang menunjukkan al yang mencakup segala sesuatu secara umum. Jadi kalau Allah mengatakan innal insan, itu artinya semua manusia secara umum, siapapun, ya, kecuali yang disebutkan dalam ayat ini, dalam surat ini, yaitu 4 sifat yang kalau orang memiliki 4 sifat tersebut, dia tidak termasuk orang-orang yang merugi. Yang pertama apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itulah orang yang tidak merugi dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Apa yang wajib diimani? Di antaranya adalah arkanul imanu sittah, rukun-rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari akhir dan kepada qada Allah Subhanahu wa taala khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Beriman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak nampak oleh mata kita. Ini adalah syarat, ya, yang pertama jika kita tidak ingin menjadi orang yang merugi dalam kehidupan di dunia ini, yaitu beriman kepada apa-apa yang wajib diimani. Beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Al-Qur'anul Karim, ya, yang di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan segala macam petunjuk yang kalau diimani, diikuti oleh manusia, dia akan selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Beriman kepada hari akhir dan segala detil-detil tentang hari akhir yang disebutkan oleh Allah SWT dan oleh Rasulnya SAW dalam banyak hadis. Tentang adanya azab kubur, tentang telaga, tentang adanya hisab, tentang adanya mizan, tentang adanya sirat, adanya nikmat surga, adanya siksa neraka dan sebagainya. Semuanya wajib kita imani. Dan iman seorang akan bertambah dan akan berkurang. Kapan iman bertambah? Ketika dia melakukan ketaatan. Kapan iman bisa berkurang? Ketika orang melakukan maksiat. Maka di antara keyakinan Ahlus Sunnah adalah al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, wa tasdiqun, dan pembenaran dalam hati. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan adanya maksiat. Dan iman inilah yang akan menjadi, ya, sumber kekuatan seorang mukmin dalam kehidupan di dunia ini. Sumber ketenangan, sumber kebahagiaan dia. Semakin kuat imannya, maka semakin berbahagialah dia dalam kehidupan ini. Tapi semakin keropos imannya, maka semakin sengsara, semakin celaka dan semakin susah seseorang dalam kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, seseorang harus memperteguh keimanannya setiap saat, ya, agar dia semakin bahagia dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Rasulullah SAW selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan hatinya di atas iman, di atas Islam. Di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya wahai Rabb yang membolak-balikkan hati manusia, mantapkanlah hati saya di atas agama Engkau. Ini adalah doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, Rasulullah orang yang paling kuat dalam keimanan, orang yang paling kuat di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keyakinannya. Tapi Rasulullah SAW sering sekali membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati saya di atas keimanan kepada agamamu. Kenapa? Karena hati mudah sekali berbolak-balik. Kita mudah tergoda dengan berbagai macam godaan, dengan berbagai macam fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Oleh sebab itu kita harus senantiasa membaca
doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini supaya kita benar-benar mantap dalam keimanan, kokoh dalam keimanan, tidak mudah berkurang keimanannya kepada rukun-rukun iman yang telah disebutkan oleh Allah dan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Anas bin Malik karena seringnya mendengar Rasulullah SAW mengucapkan doa ya muqallibal qulub, apa kata Anas radhiyallahu taala, wahai Nabi Allah, amanna bika wa bima ji'ta bihi. Kata Anas, wahai Rasulullah, kami beriman kepada engkau. Kami mengimani apa yang engkau bawa. Atakhafu alaina? Tapi apakah engkau masih khawatir terhadap kami, wahai Rasulullah? Kami ini orang mukmin. Kami ini orang yang percaya kepada apa yang engkau bawa, wahai Rasulullah. Masihkah engkau khawatir kepada kami? Kata Rasulullah SAW, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah. Sesungguhnya hati itu berada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sebagaimana yang Ia kehendaki. Hati mudah berbolak-balik. Bahkan disebut dengan innama sumiyal qalbu litaqallubihi. Sesungguhnya disebut al-qalbu hati. Kenapa? Litaqallubihi. Karena mudahnya dia berbolak-balik. Ya, terkadang orang naik keimanannya, terkadang turun. Oleh sebab itu seseorang agar imannya teguh, dia harus sering-sering mengucapkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang tidak merugi yang kedua, yaitu apa? Wa amilus salihat. Dia melakukan amal-amal yang soleh. Alhamdulillah, agama kita ini adalah agama yang mendetilkan amal soleh kepada kita. Dan amal soleh tersebut mudah sekali kita lakukan. Tidak memerlukan pengorbanan yang banyak. Tidak memerlukan pengorbanan dari segi fisik. Tidak perlu mengorbankan fisik, mudah sekali. Ya, amal soleh dengan perkataan, amal soleh dengan perbuatan, amal soleh dengan niat, dengan hati dan sebagainya. Oleh sebab itu Allah mengatakan wa amilus salihat, dan mengerjakan amal-amal soleh. Disebutkan dalam bentuk jamak supaya kita semua melakukan aneka, ya, beragam amal soleh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Di antaranya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengerjakan salat, berpuasa, membayar zakat, ya, mengucapkan perkataan yang baik, menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan kata Rasulullah SAW, sekedar menyingkirkan, ya, sesuatu yang merintangi jalan kaum muslimin, itu juga dikatakan sebagai amal yang soleh. Nah, kita sebagai seorang muslim harus harisan alal khair. Harus menjadi orang yang semangat dalam melakukan kebaikan. Apapun kebaikan yang kita lakukan, apapun kebaikan yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Ya, karena itulah yang akan menyelamatkan kita dari kerugian. Wa amilus salihat. Dan mereka adalah orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Ya, amal soleh sepanjang kehidupan kita ini. Jangan sampai kita kosong hari-harinya dari melakukan amal soleh. Amal soleh kepada segenap manusia. Amal soleh kepada kedua orang tua, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, kepada segenap manusia. Dan apalagi amal soleh kepada Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan amal soleh inilah yang akan menjadi penerang manusia dalam kuburnya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan yatba'ul mayyita thalasa. Kata Rasulullah SAW, yang mengikuti orang ke kuburnya, yang mengantarkan orang ke kuburnya ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yaitu keluarganya. Kemudian harta bendanya. Dan yang ketiga adalah amal perbuatannya selama di dunia. Fayarji'ul isnan. 2 di antara yang 3 itu kembali ke tempatnya masing-masing. Keluarga yang mengantarkan orang ke kubur kembali ke rumahnya. Harta benda, orang punya mobil mewah misalnya dibawa mengantarkannya ke kuburnya. Atau dia punya benda-benda yang dibawa mengantarkannya ke kuburnya. Setelah dia dikuburkan, benda tersebut, harta benda tersebut dibawa pulang ke rumahnya. Wa yabqa wahidun, kata Rasulullah SAW. Dan yang tersisa bersama orang yang meninggal tersebut hanya 1. Yaitu amalnya. Oleh sebab itu kita selama di dunia ini harus, ya, mengisi hari-hari kita dengan amal soleh. Dialah yang akan menjadi penerang, menjadi pembela kita semua dalam kubur kita masing-masing. Ingatlah, walaupun kita muda, nanti pada saat yang telah ditentukan oleh Allah SWT, kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua akan merasakan kematian. Seorang penyair mengatakan bahwasanya wa man lam yamut bihaddis sayfi mata bighairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Orang yang tidak mati karena ditebas oleh pedang, dia akan mati dengan sebab-sebab yang lain. Sebab-sebab kematian itu banyak, sedangkan kematian itu hanya 1. Jangan terpedaya dengan umur yang masih muda. Usahakan mengerjakan amal soleh sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Dan ingat bahwasanya amal soleh itu dikatakan amal soleh kalau dia dikerjakan semata-mata karena Allah SWT, yang kita sebut dengan ikhlas,
dan yang kedua dikerjakan sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat orang yang tidak merugi yang kedua, yaitu dia senantiasa mengerjakan amal saleh dalam kehidupannya. Adapun sifat yang ketiga adalah watawasau bil haq, senantiasa ya menasihati satu sama lain dalam kebenaran. Ya, kebenaran yaitu mengerjakan ketaatan dan menjauhi segala dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, kita perlu kepada dakwah, perlu kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh diam saja. Dia harus mengajak orang lain untuk mengerjakan ketaatan dan menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat. Dan ciri umat ini adalah dia senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat yang terbaik yang ditampilkan untuk manusia. Lalu Allah SWT sebutkan ciri-ciri umat yang terbaik itu. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu segala sesuatu yang kebaikannya sudah dikenal oleh agama dan oleh akal sehat manusia. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian mencegah dari kemungkaran. Kemungkaran itu segala sesuatu yang buruk, yang ditetapkan keburukannya oleh agama dan oleh akal sehat manusia. Dan Allah SWT perintahkan kepada kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Hendaklah di antara kalian ini ada umat yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari segala bentuk kemungkaran. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu ini, ke dalam agamamu ini dengan penuh kebijaksanaan, dengan pelajaran-pelajaran yang baik, dan debatlah orang yang menentang dengan debat yang baik. Jadi berdakwah siapapun kita itu adalah kewajiban. Berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah dia dari perbuatan mungkar dengan cara apapun, dengan tulisan, dengan lisan, ya, dengan video, dengan audio, dengan sebagainya, dari berbagai macam cara yang ada, itu adalah kewajiban sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ilmu yang kita miliki masing-masing. Jangan diam ketika dia melihat kemungkaran. Jangan diam ketika melihat kebaikan ditinggalkan oleh orang. Ajak sesuai dengan kemampuan kita. Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena mereka tidak menegakkan kebaikan, malah satu dengan yang lain mengerjakan kemungkaran. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu ya'malun. Bani Israel dilaknat melalui lisannya Daud alaihissalam dan lisannya Isa alaihissalam. Kenapa? Mereka tidak saling mencegah perbuatan yang mungkar di antara mereka. Malah mereka melakukan. Dan seburuk-buruk amal yang mereka lakukan tersebut. Kita harus senantiasa menasihati satu sama lain agar mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Bagaimanapun caranya. Yang penting yang kita sampaikan itu adalah al-haq, kebenaran. Kita harus bersabar juga dalam menyampaikannya. Harus lemah lembut juga. Kemudian harus secara rahasia. Agar orang yang dinasihati oleh kita mau menerima nasihat tersebut. Jangan diam. Jangan mengatakan yang penting saya selamat. Orang muslim yang benar itu adalah salihun wa muslihun. Orang muslim yang benar itu orang yang baik pada dirinya. Orang yang dirinya baik, saleh, taat kepada Allah SWT. Dan dia juga berupaya untuk memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di tengah keluarga, kalian tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada saudara perempuannya tidak pakai hijab, atau hijabnya tidak syar'i, maka ajaklah dia untuk memakai hijab syar'i. Kalau ada saudaranya, laki-laki atau perempuan tidak menegakkan salat di rumahnya, ajak dia untuk mengerjakan salat. Begitu juga dengan teman-teman. Kun qudwatan salihatan lil mujtama. Jadilah sebagai pribadi yang baik, sebagai pribadi yang bisa jadi teladan bagi masyarakat. Jangan kita ini menjadi contoh yang buruk di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi kita yang menuntut ilmu, talabul ilmi syar'i. Inilah kewajiban kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, menyebutkan sifat orang yang tidak merugi yang keempat, yaitu watawasau bis sabri, saling menasihati dalam kesabaran. Di dalam beriman kita memerlukan kesabaran. Dalam mengerjakan amal saleh kita memerlukan kesabaran. Dalam berdakwah kita memerlukan kesabaran. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang tidak merugi adalah mereka saling menasihati dalam kesabaran. Saling menyabarkan satu dengan yang lain.
Mari kita bersabar atas apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Mari kita bersabar atas apa yang telah Allah larang kita melakukannya. Mari kita bersabar untuk menghadapi segala cobaan-cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus saling menyabarkan. Ketika ada teman ya menceritakan suatu masalahnya kepada kita, maka kita hendaknya mengatakan kepada dia, isbir, bersabarlah engkau, ya, karena Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersabar, dan ganjaran yang Allah berikan kepada orang bersabar adalah ganjaran yang sempurna. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala orang yang bersabar ya dengan pahala yang sempurna. Maka dalam surah Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita sebab-sebab kemenangan, sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab kesuksesan seseorang di dunia dan di akhirat. Dua sifat yang pertama yaitu iman dan amal saleh. Itu adalah dua sifat yang menyebabkan sempurnanya pribadi seorang muslim. Dan dua sifat yang berikutnya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, itu adalah dua sifat yang menyebabkan sempurnanya masyarakat. Maka orang yang memiliki empat sifat ini, yaitu iman, amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling mewasiati dalam kesabaran, maka ketika empat sifat ini berkumpul, maka disitulah akan ada kesuksesan dan akan selamat manusia dari kerugian yang Allah sebutkan dalam surat ini. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Maka kita harus berupaya mencapai empat sifat ini terus menerus. Iman, kemudian amal saleh, saling mewasiati dalam kesabaran, dan saling mewasiati dalam kebenaran, dan saling mewasiati dalam kesabaran. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lau tadabbaran nasu hazihi surah lawasi'athum." Seandainya manusia merenungkan dalam, ya, mencerna secara dalam surat yang pendek ini, maka surat ini sudah cukup bagi mereka. Maksudnya sudah cukup dalam mendorong manusia untuk beriman, untuk beramal saleh, untuk memperbaiki diri dan memperbaiki masyarakat serta umat yang ada di hadapannya. Inilah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. Jadilah kalian sebagai orang yang beriman, orang yang senantiasa mengerjakan amal saleh. Jadilah kalian sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Jadilah kalian sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa mendorong satu sama lain untuk saling bersabar menghadapi segala cobaan, segala rintangan, segala musibah, segala kesulitan dalam kehidupan ini. Kalau empat sifat ini sudah ada pada diri kita masing-masing, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Semakin kuat upaya seseorang mencapai dan menggapai empat sifat ini, maka kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan dalam kehidupannya akan semakin dekat dengan dia. Tapi semakin jauh orang dari empat sifat ini, maka dia juga akan semakin susah dan semakin dekat kepada al-khusr, kerugian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.